Wah, kamu tercebur ke air dingin hingga setinggi leher. Di sekelilingmu cuma ada es. Jangan cuma bengong aja. Buruan, keluar dari situ. Saat kamu berenang di air yang sangat dingin, tubuhmu bisa syok. Karena refleks, kemungkinan kamu akan tersengal-sengal. Tapi please, janganlah. Sebisa mungkin angkat terus kepalamu agar tetap di atas air. Lepaskan benda-benda berat seperti sepatu boot, jaket, atau ransel dari tubuhmu. Setelah sampai di tepi es, jangan asal lompat. Ingat, itu bukan kolam renang, oke? Coba ambil posisi merangkak dan lecutkan kakimu kuat-kuat untuk mendorong tubuhmu ke atas es. Gunakan juga tanganmu untuk membantu menepi dari air. Nah, setelah tubuhmu menyentuh permukaan es, menjauhlah dari tepian dengan berguling, merangkak, lalu berjalan. Sebelum bertualang ke alam liar, kamu perlu menyiapkan beberapa barang. Buat pemantik api sendiri aja di rumah. Panaskan air dalam panci, lalu masukkan wadah kaca berisi lelehan parafin. Ambil karton telur dan taruh serat di setiap lekukannya. Tuang parafin ke wadah telur, lalu tunggu sampai mengeras. Kalau sudah, potong menjadi bagian kecil-kecil. Tiap bagiannya bisa memudahkanmu menyalakan api. Benang gigi bisa membantumu bertahan hidup di alam liar. Pakai sebagai tali pancing dan ikatkan tuas kaleng sebagai kail. Kamu juga bisa menyulapnya jadi tali jemuran dengan mengikat ujungnya ke dua pohon. Kelihatannya memang tipis kan? Tapi satu utas pun bisa kok menahan beban hingga 2,2 kg. Karena cukup mudah terbakar, benang gigi juga bisa kamu pakai untuk menyalakan api. Potong beberapa sentimeter untuk membuat api. Tahu nggak sih, kamu bisa loh memakai botol plastik sederhana untuk membuat tali super kuat. Tapi kalau kamu juga bawa gunting tajam. Potong leher botol hingga terlihat seperti cangkir tinggi. Kemudian potong lagi dengan pola seperti kupasan kulit jeruk. Putar botol selagi memotong, sehingga membentuk spiral. Usahakan ketebalannya sama ya. Siapa sangka kan botol plastik bisa kamu sulap jadi tali yang panjang dan super kuat? Tali ini bisa kamu gunakan untuk menyatukan tongkat penyusun pondok atau bisa juga kamu lilitkan ke ransel kalau-kalau tasmu robek. Gula memang merusak gigi, tapi kan bisa jadi sumber tenaga. Taburkan sedikit gula di atas kain lalu gunakan sebagai pembalut luka. Nyamuk memang bisa sangat mengganggu ya, jumlahnya juga banyak banget. Ya udah, buat pengusir nyamuk sendiri saja biar nggak digigit. Kamu cuma perlu jeruk, lemon, atau jenis sitrus lain kok. Buah ini kaya akan minyak esensial yang tidak disukai nyamuk. Iris jeruknya, lalu gosokkan langsung ke kulitmu. Jangan lupa peras sedikit agar minyaknya keluar. Kamu juga bisa mengusir nyamuk dalam sekejap dengan membakar kulit jeruk di api unggun. Minyaknya akan menguar di udara. Perutmu mulai keroncongan tuh. Tapi kamu tidak bisa menyalakan api untuk masak. Coba deh rogoh sakumu. Mungkin saja ada benda yang bisa dipakai untuk membuat api. Kalau kamu punya baterai dan kertas foil pembungkus permen karet, wah kebetulan dong. Potong foilnya, kecil aja cukup kok. Tapi buat agak memanjang, biar bisa menghubungkan kedua ujung baterai. Buat bagian tengahnya lebih sempit dari kedua ujungnya. Ambil rumput kering, ranting, kertas, atau benda apapun yang bisa menyulut api. Potongan foil akan langsung terbakar kok. Jadi, jangan lupa bawa serta kedua benda ini, oke? Kita memang bisa tahan lapar dalam waktu lama, tapi kalau haus tidak. Umumnya, air yang tersedia di alam liar tidak aman untuk diminum. Buat penyaring air sendiri sajalah. Nyalakan apinya dulu. Setelah airnya mendidih, jangan tergesa meminumnya. Kamu perlu menumbuk abu kayu bakarnya hingga jadi bubuk. Tapi jangan gunakan sembarang abu yang kamu lihat di hutan loh ya. Bisa saja kan ada lelehan plastik atau zat berbahaya lain. Ambil botol plastik, potong bagian bawahnya dan buat lubang kecil di tutupnya. Kemudian balikkan, masukkan arang setinggi kurang lebih 7 cm, lalu tuangkan air matang secara perlahan. Air yang menetes dari tutup botol sudah bisa kamu minum. Kalau ada abu yang ikut masuk, tempelkan lap bersih di tutup botol sebagai penyaring tambahan. Kain arang juga berguna kalau kamu tersesat di hutan. Untuk membuatnya, siapkan wadah logam beserta tutupnya. Masukkan selembar kain ke dalamnya, lalu panaskan wadah selama beberapa menit.
Setelah dipanaskan, bagian tepinya akan terlihat lebih hitam, tapi kainnya masih utuh. Nah, kain arang memang cepat sekali terbakar meski hanya pakai korek api. Kalau kamu pernah hiking di tempat tongkrongannya anaconda, perhatikan baik-baik nih. Jangan dekat-dekat dengan sungai dangkal, karena ular besar ini senang kongkow di tempat seperti ini. Kalau kamu dipeluk, dililit anaconda, jangan kembang-kempiskan dadamu. Tiap kali kamu melakukannya, ular ini akan semakin mencengkramu. Tapi, anaconda juga punya titik lemahnya kok. Ia tak suka kalau ekornya digigit. Rasanya memang tak akan seenak paha ayam goreng sih. Seenggaknya kamu bisa kabur. Salju longsor memang sangat kuat, jadi ingat tips ini ya. Kalau terjebak di suatu lereng, kamu perlu menutup mulutmu terlebih dulu. Pakai scarf atau kain lain. Jangan sampai salju masuk ke mulutmu, oke? Luruskan tangan ke atas kepala dan jangan lupa buat sedikit celah di depan wajahmu dengan menggali saljunya. Cara ini akan mengulur waktumu selama setengah jam untuk bernafas. Tanggalkan saja deh benda berat yang kamu bawa meskipun mewah. Tapi jangan lepas tas ranselmu juga, kamu bisa memanfaatkannya sebagai pelindung tambahan. Cari batang pohon sebagai tempat pegangan. Untuk kembali ke permukaan, buat gerakan seperti sedang berenang secara vertikal. Salju kan terbuat dari air. Kalau kamu terjebak di dalam mobil yang tenggelam, tetap tenang. Jangan coba-coba buka pintunya. Tekanan air dari luar terlalu kuat loh, jadi jangan buang-buang tenagamu yang berharga itu. Lagi pula, pintunya tidak akan terbuka kok. Sebaiknya keluar lewat jendela saja, turunkan kacanya, dan segera berenang menjauh. Oh, kamu gak bisa berenang? Buat alat pelampung sendiri dong. Pakai kantong plastik berisi udara, ikat ujungnya erat-erat, jangan sampai udaranya keluar. Botol plastik juga efektif kok, tapi kalau cuma satu belum cukup lah. Bisa juga pakai jas hujan, celana anti air, dan bahkan tong sampah yang dibalik. Kalau mobilmu mogok di malam hari dan apesnya lagi di tengah hutan, pastinya kamu perlu lampu agar bisa memperbaiki mobil. Gunakan sebotol air, teko, atau toples yang diisi air. Tempelkan di lampu depanmu. Tada! Airnya akan menyebarkan cahaya, sehingga penglihatanmu akan lebih jelas. Trik ini sangat cocok kamu pakai saat mendirikan tenda darurat atau mencari kayu bakar. Toples kaca sangat berguna untuk menyimpan korek api. Saat berkemah di hutan, kamu perlu menyimpan korek api di tempat kering dan aman. Agar lebih mudah, buat tutup yang bisa digesek. Tempelkan potongan kecil di sisi kotaknya, lalu pasang ke tutup toples kaca. Sebelum menjelajahi alam bebas, jangan lupa bawa coklat pahit ya. Makanan penolong saat bertahan hidup ini memang paling lezat dan termasuk yang terampuh, kaya akan kalori dan membantu menjaga mood tetap bagus. Untuk menikmatinya juga praktis, tak perlu garpu, piring maupun api. Oke, tips terakhir buat kamu nih, masih kesulitan membuat api? Gak perlu repot-repot kok, ambil saja sebungkus keripik yang diam-diam kamu umpetin dari teman campingmu. Keripik berbahan jagung sudah tersedia di mana-mana kan? Selain rasanya enak dan bikin jarimu belepotan saat melahapnya, snack ini juga bisa dipakai dalam trik lain. Kamu bisa pakai keripik ini untuk menyalakan api. Karena mudah terbakar, gunakan secukupnya saja. Lalu siapkan kayu kering, apinya akan menyala dalam sekejap.